Sobat Muda Entrepreneur, welcome back to Explore Entrepreneur. Kali ini aku lagi ada di Semaru Studio Foto. Nah, di sini tuh banyak banget yang spesial. Salah satunya itu kita bisa foto sendiri. Penasaran nggak? Yuk ikutin aku. Saya selaku owner dari Semaru Studio dan Semaru Coffee. Salam kenal. Farel, kalau boleh tahu nih, aktivitas kakak selain menjadi owner di Semaru Studio itu apa aja sih kak? Oke, Somet, aktivitas saya selain owner di sini, saya adalah videographer. Untuk saat ini saya sudah freelance ya, jadi kemarin saya sempat terikat untuk beberapa agensi, sekarang saya menjadi freelance videographer kayak gitu. Nah, untuk proyek-proyek yang pernah saya handle tuh ada Timnas Indonesia, terus Vindes juga, Milsport.id, terus masih banyak lainnya. Boleh nggak sih kak ceritain kayak tentang awal mula kakak membangun Semaru Studio ini? Oke, awal mula Semaru Studio ini berdiri itu sebenarnya keluhan dari klien-klien saya kayak gitu. Jadi untuk rental studio di Depok dan di Jakarta itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, kisaran di harga 500 sampai 700 ribu per 3 jamnya. Sedangkan pada masa itu klien saya itu UMKM, di mana untuk spend atau menghabiskan budget 500 sampai 700 ribu untuk sewa studio itu terlalu mahal, dan UMKM itu nggak ini, saya ambil contoh deh, misalnya Somet semua punya bisnis hijab dan baru berjalan. Nah, untuk lini line up hijab yang Somet punya kan nggak begitu banyak ya, bisa kita katakan ya taruhlah 12 model atau 12 varian seperti itu. Nah, untuk foto hijab 12 varian dengan model itu nggak dibutuhkan studio dengan durasi 3 jam. Jadi menurut saya dan menurut klien saya 500 ribu itu terlalu mahal. Itu baru sewa studio, belum modelnya, belum fotografernya mungkin, atau belum videografernya. Jadi untuk foto katalog misalnya, satu sesi katalog itu bisa habis 1 juta sampai 1,5 juta, dan itu untuk UMKM lumayan mahal. Mahal murah relatif ya, cuman menurut klien-klien saya itu mahal. Jadi saya berpikiran, oh gimana ya kalau misalnya studio itu bisa diketeng atau bisa dipakai per jam, seperti itu. Terus kemudian setelah temu lokasi, saya berpikiran bahwa kayaknya nggak asik nih kalau cuma studio doang gitu kan, nggak ada orang tiap hari nongkrong. Akhirnya saya berinovasi, bikin kedai kecil-kecilan yuk kayak gitu. Jadi pengennya tuh ada interaksi di sini, tiap hari ada orang, lalu banyak tukar pikiran. Jadi pengennya tuh ini base campnya para penggiat industri kreatif. Pengennya sih seperti itu, misinya kayak gitu. Oh, berarti ini ya kak, di Sambi ada coffee shop juga. Jadi kalau misalkan sebelum foto-foto mungkin bisa ngopi-ngopi dulu gitu kali ya kak, sambil nongkrong-nongkrong. Berarti Semaru itu dibangun dari tahun berapa? Kalau untuk, karena aktivitas saya kan sebelumnya bisa kita bilang mungkin dokumentasi kali ya. Jadi dokumentasinya sendiri itu sudah ada sekitar 5 tahun yang lalu. Iya, kalau untuk studio dan coffee-nya, maksudnya fisik kedai dan gedung bangunannya ya, kira-kira itu 2 tahun yang lalu baru ada Semaru Studio and Coffee. 2 tahun yang lalu berarti pas kakak usianya berapa kak? 2 tahun yang lalu itu aku baru 22 tahun. Oke. Ini kalau misalkan Semaru itu apa sih kak? Maksud artinya Semaru itu apa? Oke. Semaru itu sebenarnya singkatan nih Somet. Semangka di Semeru. Jadi aku dan teman-temanku itu punya hobi naik gunung kayak gitu. Nah, jadi di Gunung Semeru itu ada kegiatan-kegiatan menurut aku konyol sih. Jadi ada sebuah peristiwa di mana berhubungan sama semangka, dan itu bertepatan di Gunung Semeru. Jadi semangka di Semeru, aku singkat Semaru biar nyeleneh aja. Karena kan biar beda gitu ya. Iya benar-benar. Ini kalau misalkan konsep Semaru sendiri apa sih kak? Oke, kalau masalah konsep, karena gini,
di usiaku yang waktu itu masih cukup muda juga dengan budget yang aku punya terbatas. Jadi aku gimana caranya dengan budget yang aku punya menemukan tempat yang apa ya ibaratnya sebaik mungkin lah kayak gitu. Jadi karena nemunya rumah akhirnya yaudah deh aku bikin konsepnya homey aja. Dimana tadi seperti yang aku sampaikan di awal, kayak rumah nih pengennya buat tempat-tempat teman-teman penggiat kreatif tuh pulang bertukar pikiran di sini. Jadi ya mungkin kalau Soulmate ada yang pernah mampir ke Semeru, di sini tuh banyak banget kayak fotografer, videografer, terus penulis juga yang memang nongkrongnya di sini aja. Mungkin sekedar hahaha atau ya bertukar-tukar ya job mungkin kayak gitu. Oke. Ini kalau yang membedakan Semeru Studio sama studio-studio lainnya apa, Kak? Oke, kalau kita ngomongin studio, sebenarnya studio yang awal aku bikin itu udah bergeser ya konsepnya. Jadi kan studio yang awal aku bikin itu adalah tematik. Nah, karena perubahan minat, perubahan juga konsumen. Jadi akhirnya studio yang tadinya tematik aku sulap jadi self photo studio. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apa sih pembedanya untuk Semeru Studio sama studio-studio yang lain? Sebenarnya kalau bisa aku bilang di sini tuh pembedanya lebih kayak teman sih, lebih friendly. Dan aku juga nggak mau sistem-sistem reservasi yang terlalu rumit. Aku maunya tuh untuk tanya jawab, untuk balas-balas pesan, reservasi segala macam. Aku pengennya person to person. Jadi nggak pakai website, jadi nggak pakai AI sengaja, biar customer tuh merasa lebih personal kayak gitu. Jadi karena memang udah di rumah, pengennya sih lebih homey aja. Jadi yang melayani customer tuh aku nggak mau ada AI, nggak mau ada sistem yang terlalu rumit. Jadi aku pengen person to person. Jadi orang ke orang langsung ketemu di WhatsApp atau di Instagram. Untuk sistemnya sih seperti itu. Jadi aku pikir untuk pembedanya di situ sih keunggulan Semeru Studionya. Oke, berarti lebih homey gitu ya, Kak ya? Jadi lebih personal lah. Kayak gitu. Terus tadi ada self photo studio. Nah, itu juga mungkin yang membedakan juga kali ya, Kak, sama studio lainnya. Oke, kalau kita ngomongin self photo studio sebenarnya udah banyak ya di Jakarta dan sekitarnya termasuk Depok. Di Depok itu kalau nggak salah mungkin ada 5-6 self photo studio. Cuman kalau misalnya pembeda ya tadi yang aku sampaikan, pembedanya ada di situ. Dan lagi mungkin Semeru Studio ini termasuk studio yang paling affordable kali ya untuk teman-teman semua, seperti itu. Nah, strategi apa sih, Kak, yang Kakak lakuin biar Semeru Studio ini masih tetap eksis gitu, nggak ketinggalan customer? Oke, kalau strategi apa yang aku dan tim lakukan, mungkin simpel ya. Terutama kita harus coba deh kita lihat lebih jauh lagi, kira-kira apa sih yang customer butuhkan, apa yang customer inginkan, terus gimana cara kita mengikuti perkembangan zaman, perubahan minat. Karena kan biar gimana pun customer adalah investor nomor 1 ya. Jadi jangan sampai kita tuh kehilangan sama customer customer yang solid lah, maksudnya customer yang baik lagi ya, yang loyal kayak gitu. Nah, strategi aku adalah kita membangun komunitas-komunitas kecil, kayak yang tadi aku bilang. Kayak misalnya di sini ada komunitas stand up juga, sering nongkrong di sini. Terus yang aku bilang komunitas fotografer atau mungkin videografer. Jadi dari komunitas kecil itu mungkin kalau sebagian orang berpikir impact-nya nggak begitu ngaruh ya, cuman kalau buat aku mending ada 5 orang customer loyal daripada 10 yang emang gonta-ganti cuma sekali datang doang kayak gitu. Nih, Kakak kan juga mulai bisnis ini juga masih muda gitu ya, Kak ya. Pernah ada nggak, Kak, kayak ngalamin fase kegagalan gitu? Pernah pas sepi, pas pandemi, atau gimana, Kak? Oke, kalau kita ngomongin gagal pasti pernah ya. Kalau nggak dibilang gagal pas pandemi itu, Semeru pernah di coffee-nya sendiri kita pernah cuma jual 1 produk seharian. Waduh. Karena pandemi. Dan terus studionya itu juga benar-benar nggak ada orang. Akhirnya kita coba nih gimana caranya jemput bola. Nah, akhirnya aku dan tim memutuskan bahwa
kayaknya kita deh yang harus meraih customer itu, nge-reach customer itu. Nah akhirnya aku bikin untuk segala jenis produk, aku antar ke rumah-rumah customer dalam radius tertentu, itu gratis. Nah karena biar gimana pun mungkin apa ya, agak-agak klise mungkin ya, karena yang penting tuh operasional berjalan, karyawan bisa ada gajinya. Kalau masalah untung atau enggak, ya itu bisa nomor sekian lah. Apalagi kan keadaan memaksa seperti itu, kayak gitu. Kalau masalah gagal ya masalah usia muda lah ya, entah berdebat dengan orang tua. Terus ya banyak lah, karena jalan yang saya pilih itu bukan jalan yang sesuai di mana pada umumnya kayak gitu. Iya. Berarti kakak bangun Semaru ini sendiri atau sama teman-teman? Oke, kalau bangun mungkin kalau ngebangun aku dibantu dengan 2 orang teman aku ya. Untuk mendevelop Semaru ini aku dibantu dengan 2 orang teman dekat aku, 2 orang sahabat aku. Jadi mereka nih yang dari awal aku gandeng dari 5 tahun lalu mengerjakan Semaru Studio pada awalnya kan, untuk dokumentasi itu sama mereka terus gitu, bertiga. Nah cuman awalnya pun mereka bilang aku, lu gila. Karena aku tuh cuman apa ya, kalau teman-teman tahu tuh aku pernah bikin semacam tulisan gitu untuk aku taruh di home screen handphone. Aku cuman bilang Semaru pindah studio seperti itu. Nah mungkin teman-teman aku cuman bilang ya udahlah itu cuman wallpaper handphone aja kayak gitu. Terus ketika aku bilang nih gue udah DP tempat, lu gila. Itu kata-kata pertama yang mereka sampaikan, lu gila. Tapi ya gimana, kita harus coba dulu kan, harus dijalanin dulu segala macem. Akhirnya kita bertahan 2 tahun di gejolak pandemi juga. Ya kayak gitu kan, kayak teman-teman semua tahu kayak gitu. Pandemi juga ya kakak bangun Semaru Studio ini juga ya, Kak? Iya kurang lebih. Jadi berjalan beberapa bulan, terus pandemi. Justru pandemi itu aku malah melihat poin plusnya Kak. Oh. Karena ketika pandemi orang lagi nggak punya uang lah, ibaratnya seperti itu, semua properti harga turun. Semua fasilitas kayak sewa ruko segala macam semua harga turun. Jadi karena uang aku juga terbatas, aku ambil kesempatan di situ. Ada untungnya juga ya? Iya, jadi kayak udahlah daripada ngeluh-ngeluh terus pandemi, coba deh kita cari sisi positifnya. Boleh dong Kak, kayak kasih motivasi mungkin buat sobat-sobat yang ada di rumah, misalkan yang baru mau mulai bisnis tapi masih kayak ragu atau gimana gitu. Oke, buat somet semua nih yang ada di rumah, kalau misalnya kalian gimana ya? Kalau kita ngomongin bisnis sama ngomongin bukan bisnis, oke sebutlah karyawan gitu ya. Somet nggak usah pusing menjadi bisnismen atau menjadi karyawan, itu dua-duanya sama-sama bener, nggak ada yang salah. Dan somet juga nggak usah berkecil hati nih kayak gue cuman karyawan kok, gue nggak bisa ngebisnis. Nggak usah kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau coba bisnis, mulai aja dulu. Urusan berhasil gagal belakangan, mulai aja dulu. Terus kalau yang namanya pasar itu bisa dibentuk. Jadi somet nggak usah khawatir, mulai aja dulu apapun bisnisnya, mau F&B, mau fashion, mau jasa, atau mungkin mau transportasi, somet mulai aja dulu. Nanti ketika Bang, gue nggak punya ilmunya, nggak apa-apa, gue juga nggak punya ilmunya kok. Jadi ilmu itu akan didapat seiring gimana kita berjalan. Jadi misalnya somet menemukan tantangan gimana ya cara dapetin customer baru. Nah somet tuh bakal belajar pelan-pelan. Oh caranya kayak gini. Mungkin di tempat A ini berhasil, di tempat gue belum tentu. Di tempat B ini bisa, di tempat gue belum tentu. Jadi kalaupun gak ada ilmunya nggak apa-apa, yang penting somet tetap mau bertahan, berjuang, sama belajar, kayak gitu sih. Dan ini somet, berhenti itu bukan berarti kita kalah, tapi mungkin berhenti juga adalah keputusan yang somet anggap mungkin terbaik buat somet-somet semua gitu. Jadi kalau misalnya somet udah bertahan, udah berjuang, tapi kok kayaknya hasilnya
nggak memuaskan nih segini aja, mungkin soulmate harus berhenti dulu sejenak tuh di situ. Nah, soulmate harus evaluasi, harus lihat lagi, lihat dari jauh lagi, lihat scope lebih tinggi lagi, kira-kira apa nih yang gagal, apakah gue harus mulai di lini yang sama atau mungkin gue harus switch ke lini yang berbeda, karena tiap-tiap orang punya kekuatannya masing-masing. Kayak gitu soulmate. Segitu aja Explore Entrepreneur kita kali ini bersama Smaru Studio Foto. Buat kalian yang mau bisnisnya dikunjungi oleh tim Yes TV, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng di bawah ini biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Yes TV. Sampai jumpa di Explore Entrepreneur berikutnya.